Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk menyikapi terkait adanya beberapa persoalan di pembangunan Taman Nyawiji. Melihat waktu pengerjaan yang tersisa 2 bulan tersebut yang diprediksi setiap minggunya dapat mencapai sekitar 10 hingga 12%, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk optimis bisa menyelesaikan pembangunan Taman Nyawiji sesuai komitmen bersama PLT Bupati Nganjuk di akhir tahun 2022 ini. Pembangunan Taman Nyawiji dengan 2 titik pengerjaan oleh CV Kurnia Jaya di sisi selatan yang bernilai 1,4 miliar lebih dari dana DBH-CHT, serta CV Panorama di sisi utara yang bernilai sekitar 2,4 miliar dari dana DID yang terkesan dikebut pengerjaannya guna mencapai deadline di akhir tahun. Diketahui Taman Nyawiji ini telah menelan anggaran sebesar 2,9 miliar di tahun 2019 pada pembangunan tahap pertama. Rencananya di tahun 2020 akan dialokasikan anggaran sebesar 8 miliar untuk finishing. Namun karena COVID-19 akhirnya terjadi refocusing APBD Kabupaten Nganjuk yang banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19. Sehingga pembangunan Taman Nyawiji tersebut harus berhenti dan dilanjutkan di akhir tahun 2022 dengan sisa waktu yang dekat. Selain itu diketahui pengerjaan di sisi utara terlihat tidak terpasangnya papan nama proyek yang berisi terkait informasi meliputi anggaran yang digunakan pada proyek, waktu pelaksanaan, serta nama penyedia jasa. Secara teknis, aturan tentang pemasangan papan nama proyek merupakan peraturan yang wajib dipasang oleh pelaksana proyek sesuai dengan prinsip transparansi anggaran. Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Undang-Undang KIP ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Subani menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil para kontraktor yang mengerjakan proyek Taman Nyawiji dan menegur untuk segera memasang papan nama proyek di pembangunan Taman Nyawiji tersebut. Sehingga masyarakat mengerti informasi terkait pembangunan Taman Nyawiji lewat papan nama itu. Subani juga mengatakan terkait konsep desain Taman Nyawiji yang masih merancu pada desain lama yang disesuaikan dengan anggaran dan menggunakan ruang terbuka hijau, serta menambahkan beberapa fasilitas diantaranya lapangan basket dan futsal, fasilitas khusus disabilitas, serta spot untuk bersuah foto. Selain itu menyikapi adanya statement dalam pemberitaan terkait pergola kayu yang rusak namun tidak dianggarkan, Subani menambahkan bahwa pihaknya mempunyai anggaran pemeliharaan dengan dana sekitar 160 juta yang digunakan untuk memperbaiki pergola kayu yang rusak. Untuk gambaran desain yang tidak terpasang di dalam proyek Taman Nyawiji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Subani akan memerintahkan untuk memasang desain Taman Nyawiji ini di base camp. Selain itu, pada saat proses pengerjaan, para pekerja banyak yang tidak memakai alat pelindung diri. Dan Subani akan menyiapkan alat safety K3 untuk pekerja dan memastikan material sesuai dengan RAB yang ada. Melihat waktu pengerjaan yang tersisa 2 bulan tersebut yang diprediksi setiap minggunya dapat mencapai sekitar 10 hingga 12%, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Subani optimis bisa menyelesaikan pembangunan Taman Nyawiji sesuai komitmen bersama PLT Bupati Nganjuk di akhir tahun 2022 ini. Kalau kita melihat waktu kita itu kan 2 bulan. 2 bulan kalau kita melihat persentase, 1 minggu itu hampir kurang lebih 10-12,5%. Jadi kita nanti setiap minggu adanya pertanggungjawaban, evaluasi sejauh mana para penyedia itu bisa menyelesaikan. Tapi sesuai dengan komitmen kita maupun sesuai dengan harapan Pak Bupati, di akhir tahun 2022 ini Taman Nyawiji bisa dibuka dan bisa dinikmati oleh masyarakat dengan anggaran yang tersedia seperti itu. Nanti kalau ada keterlambatan deadline nanti kita rapatkan, Pak. Maka mungkin adanya penambahan karena ya situasi, mungkin alasannya kan karena daruratnya hujan itu kan tidak kita inginkan loh, namanya itu kan keadaan darurat. Nanti akan kita rapatkan sedaya mungkin, tapi tidak lepas dari kita tuh punya pendamping. Pak Subhan punya pendamping dari Polres, dari Kejaksaan, dari Inspektorat maupun dari BPKP Surabaya. Jadi mendampingi kegiatan 2 ini agar semuanya bisa tuntas.
Sementara itu dengan sisa waktu sekitar 2 bulan, PLT Bupati Nganjuk juga optimis pihaknya dapat menyelesaikan pembangunan Taman Nyawiji ini di akhir tahun 2022 dengan 2 pengerjaan. Dengan proyek Taman Nyawiji ya, ini dari masukan beberapa masyarakat, hanya beberapa, hampir semuanya. Taman masa di Nganjuk ada taman seng kan gitu ya. Maka kita dari awal ada perencanaan yang berkaitan dengan Taman Nyawiji karena kemarin kena COVID akhirnya kan tertunda. Ini pun juga yang PAK ini juga di dua pekerjaan ya, pekerjaan yang selatan ada yang utara ya. Sehingga kalau di selatan ini kurang lebih 1,7, 1,8 ya. Kemudian ada 2,3 yang di sisi utara ya. Saya kok optimis ya, karena apa? Ini kan penggarapannya kan misalnya contohnya paving kan juga pabrikan ya, sehingga nanti masih bisa lah. Saya optimis sesuai dengan target tahun ini selesai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Subani menambahkan jika terdapat keterlambatan deadline pengerjaan Taman Nyawiji, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi mengenai keterlambatan pengerjaan, serta berharap pengerjaan Taman Nyawiji oleh 2 kontraktor tersebut mampu dikerjakan sesuai RAB yang ada dan selesai dengan waktu yang tersisa 2 bulan ini, karena banyak masyarakat yang menunggu diresmikannya Taman Nyawiji tersebut. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi melaporkan.